Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Diana dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang bertemakan tentang model komunikasi De Fleur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari diri saya sendiri, yaitu Hanif Muhammad Wail. Kemudian ada Anissa Nur Hasanah, dan yang terakhir Dewanti Rahmah Izzati. Baik, langsung saja ke materinya. Itu komponen konsep. Model komunikasi De Fleur atau dikenal juga dengan model sistem komunikasi massa adalah sebuah model komunikasi massa yang dirumuskan oleh Melvin De Fleur pada tahun 1966. Model komunikasi De Fleur merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver dengan menyelipkan perangkat media massa dalam modelnya. Model komunikasi Shannon dan Weaver adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses yang berlangsung secara satu arah. Melalui modelnya, Shannon dan Weaver juga menjelaskan peran salah satu unsur komunikasi, yaitu noise atau gangguan dalam proses komunikasi. Materi selanjutnya yaitu konseptualisasi proses komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama, sumber informasi memilih pesan yang diinginkan. Lalu yang kedua, pemancar kemudian mengubah atau men-encode pesan tersebut menjadi sinyal. Yang ketiga, sinyal tersebut kemudian dikirimkan kepada penerima melalui sebuah saluran komunikasi. Yang keempat, penerima kemudian mengubah atau mengdekode sinyal yang ditransmisikan ke dalam bentuk sebuah pesan. Berbagai macam distorsi dan kesalahan atau gangguan masuk ke dalam proses untuk mengurangi akurasi pesan. De Fleur menyatakan bahwa konsep-konsep awal tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam upaya mengembangkan teori proses komunikasi massa dan cara-cara di mana isi media mempengaruhi khalayak. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Anissa. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya, komponen proses komunikasi. Yang pertama, sumber. Sumber adalah individu yang menginisiasi pesan. Yang kedua, pemancar adalah individu yang mengencode pesan. Yang ketiga, saluran komunikasi adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya, penerima pesan adalah mereka yang menerima pesan dan mengdekode informasi menjadi pesan. Yang terakhir adalah sasaran. Sasaran adalah khalayak sasaran dalam proses komunikasi. Selanjutnya, gangguan adalah sesuatu yang dapat mengganggu atau mendistorsi akurasi pesan. Gangguan atau noise dapat terjadi pada setiap tahap proses komunikasi massa. Selanjutnya, perangkat media massa adalah macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan elektronik. Perangkat umpan balik merupakan perangkat yang membantu sumber menganalisa khalayak sasaran sebagai bagian yang terpisah dari penerima. Tidak semua penerima pesan adalah khalayak sasaran, karena khalayak sasaran akan memberikan berbagai macam umpan balik yang akan membantu sumber menemukan khalayak sasaran dengan menggunakan perangkat umpan balik. Selanjutnya, konsep. De Fleur secara sederhana mengembangkan model komunikasi Shannon dan Weaver dengan memasukkan perangkat media massa dalam proses komunikasi massa dan menyarankan bahwa proses komunikasi adalah sirkuler yang ditandai dengan adanya umpan balik dua arah. De Fleur menggambarkan bahwa berbagai komponen komunikasi seperti sumber, pemancar, penerima, dan sasaran sebagai tahapan yang terpisah dari proses komunikasi massa. Sementara itu, komponen komunikasi lainnya seperti umpan balik dua arah, dan khalayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pertama kali dikenalkan dalam proses komunikasi.
Hal penting dalam model komunikasi Developer adalah adanya perangkat umpan balik yang membantu sumber untuk menganalisa khalayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pesan. Di sini, tidak semua penerima pesan adalah khalayak sasaran, karena khalayak sasaran akan membuat beberapa umpan balik yang akan membantu sumber menemukan khalayak sasaran dengan menggunakan perangkat umpan balik. Model komunikasi Developer juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan model komunikasi Developer adalah model komunikasi Developer menggambarkan kekuasaan media terhadap khalayak. Namun model komunikasi Developer juga dipandang tidak dapat menggambarkan efek media jangka panjang terhadap khalayak. Materi selanjutnya tentang proses komunikasi massa secara linear akan dijelaskan oleh Dewanti. Oke, terima kasih. Selanjutnya, proses komunikasi massa secara linear. Dalam bukunya yang berjudul Mass Communication, The Theories Explaining Origins, Process, and Effect, tahun 2010, Developer menjelaskan awal konsep komunikasi massa, ketidakberadaan umpan balik dan penerimaan pesan, serta proses komunikasi massa yang bersifat linear. Menurut Developer, yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah sebuah proses linear di mana komunikator profesional menggunakan media untuk merancang dan mendesimilasikan pesan secara luas, cepat, dan berkelanjutan untuk membangkitkan makna yang diinginkan secara besar, beragam, dan sekektif. Menghadiri dan menafsirkan khalayak dalam umpan untuk mempengaruhi mereka dengan berbagai macam cara. Lebih lanjut, Developer menyatakan bahwa para ahli mengkonsep komunikasi massa ke dalam sebuah model komunikasi linear. Inilah awal bagaimana Shannon dan Weber mendefinisikan komunikasi. Istilah linear merujuk pada pesan yang berasal dari satu titik dan kemudian diterima oleh titik lainnya. Pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan atau komunikator profesional melalui berbagai media massa berlangsung secara satu arah dan tidak ada timbal balik. Dalam kata lain, komunikasi massa tidak ada interaksi simultan antara pihak seperti yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal atau komunikasi antara pribadi. Berbagai konsep proses komunikasi massa yang digunakan oleh Developer merujuk pada proses komunikasi linear dan sekaligus menggambarkan karakteristik komunikasi massa secara umum. Karena itu, Developer memandang komunikasi massa sebagai sebuah proses linear yang mengalir dalam satu arah dari sumber yang mengirim pesan kepada penerima pesan, namun Developer tidak menampik bahwa setelah pesan diterima oleh penerima pesan, akan terjadi umpan balik yang tertunda yang diberikan kepada pengirim pesan. Selanjutnya ada manfaat mempelajari model komunikasi Developer. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami akar model komunikasi Developer. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami berbagai komponen dalam model komunikasi Developer. Yang ketiga, kita mengetahui dan memahami konsep model komunikasi Developer. Yang terakhir, kita mengetahui dan memahami proses komunikasi massa secara linear. Baik, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.